Halo semuanya, saya perkenalkan nama saya Denis Aprianto. Saya akan mempresentasikan tentang poststrukturalisme yang akan dibacakan oleh saya. Poststrukturalisme adalah gerakan filosofis dan teoritis yang muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap strukturalisme, khususnya kepercayaannya kepada struktur-struktur objektif yang tetap dalam budaya dan bahasa manusia. Para penganut poststrukturalisme berpendapat bahwa makna itu bersifat cair, dibentuk melalui hubungan antar atau tanda, dan bahwa tanda-tanda tersebut tidak pernah memberikan makna yang stabil. Alih-alih kebenaran universal, mereka fokus pada bagaimana makna diproduksi, diperdebatkan, dan dirubah seiring waktu. Para pemikir kunci dalam poststrukturalisme meliputi Jacques Derrida, Michael Foucault, dan Ronald Barthes yang menentang kategori-kategori yang mapan seperti pengetahuan, identitas, kekuasaan, dan bahasa dengan menyoroti ketidakstabilan makna dan mempertanyakan oposisi biner. Penjelasan teori. Poststrukturalisme menekankan peran bahasa dalam membentuk pemahaman kita tentang realitas. Alih-alih melihat bahasa sebagai media transparan yang mencerminkan realitas yang tetap, penganut poststrukturalisme menegaskan bahwa bahasa adalah sistem tanda yang kompleks yang menghasilkan makna melalui perbedaan, penundaan, dan kontradiksi. Beberapa aspek inti dari teori ini meliputi dekonstruksi dari Derrida. Ini adalah metode membaca teks yang mengungkap kontradiksi internal dan menunjukkan bagaimana makna selalu tertunda atau tidak lengkap. Derrida berpendapat bahwa bahasa beroperasi melalui perbedaan kata-kata mendapatkan makna bukan dari kualitas esensial, tetapi dari hubungannya dengan kata-kata lain. Wacana dan kekuasaan dari Foucault. Foucault meneliti bagaimana pengetahuan dan kekuasaan saling terkait serta bagaimana wacana, cara struktur untuk berbicara dan berpikir tentang dunia, membentuk pemahaman kita tentang realitas. Dia menekankan bahwa yang dianggap sebagai kebenaran seringkali merupakan hasil hubungan kekuasaan daripada pengetahuan objektif. Kematian pengarang dari Barthes. Barthes menentang otoritas pengarang dalam menafsirkan teks dengan menyatakan bahwa makna teks dibentuk oleh interpretasi pembaca, bukan oleh niat pengarang. Ilustrasi analisis. Penjelasan artikel jurnal dengan judul Dekonstruksi Kekuasaan dan Identitas, Analisis Wacana Politik Poststrukturalitis. Peneliti Dr. Jane Mitchell and Dr. Robert Thompson. Desain penelitian, analisis wacana kualitatif. Metode. Studi ini menganalisis pidato-pidato politik dari berbagai pemimpin selama 1 dekade, menggunakan teori-teori poststrukturalisme untuk memeriksa bagaimana kekuasaan dan identitas dibentuk melalui bahasa. Teori. Para peneliti menggunakan teori wacana Michael Foucault dan dekonstruksi Derrida untuk menganalisis bagaimana bahasa membentuk representasi identitas politik dan otoritas. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa identitas politik tidaklah tetap, melainkan terus dibangun dan dibentuk. Kembali melalui praktik-praktik wacana, analisis ini juga mengungkapkan kontradiksi dalam bagaimana kekuasaan dan legitimasi dalam berbagai konteks. Oke, ilustrasi bukti, data, dan analisis. Bukti data pertama. Contoh pidato seorang pemimpin politik yang menekankan persatuan nasional. Analisis,
Para peneliti menggunakan dekonstruksi untuk mengungkap bagaimana istilah persatuan menciptakan makna melalui pengecualian terhadap perpecahan atau keragaman dengan berfokus pada apa yang tidak diucapkan. Mereka menunjukkan bahwa konsep persatuan nasional tidak stabil dan selalu berubah tergantung pada konteks. Istilah ini tampak membangun rasa solidaritas, tetapi bergantung pada konstruksi orang lain yang dikecualikan dari definisi persatuan, seperti minoritas etnis atau politik. Bukti data kedua yaitu contoh, pidato yang mempromosikan reformasi ekonomi sebagai sarana kemajuan. Analisis menggunakan teori wacana Foucault, para peneliti menganalisis bagaimana wacana kemajuan dibingkai dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi neoliberal. Mereka menemukan bahwa konsep kemajuan dibangun melalui wacana historis tertentu yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan moral dan sosial. Namun, konstruksi ini mengecualikan model-model ekonomi alternatif memposisikan kebijakan non-liberal sebagai satu-satunya jalan yang layak. Sementara menyembunyikan ketidaksetaraan yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan ini. Oke, dengan semua penjelasan saya di presentasi dari beberapa slide sebelumnya, ini adalah bukti data dekonstruksi untuk menunjukkan bagaimana bahasa membentuk makna melalui pengecualian dan kontradiksi, menyoroti ketidakstabilan dan konsentrasi konsep-konsep politik utama seperti persatuan dan kemajuan. Untuk penutup semua ini, saya ucapkan terima kasih telah menonton presentasi saya.